Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurahayu akan mempresentasikan tentang manajemen by objektif. Gagasan dari manajemen by objektif atau MBO adalah bahwa MBO merupakan proses partisipatif secara aktif melibatkan manajer dan para anggota atau karyawan pada setiap tingkatan organisasi. Manajemen by objektif atau manajemen sesuai objektif adalah suatu proses persetujuan terhadap objektif di dalam suatu organisasi, sehingga manajemen dan karyawan menyetujui objektif ini dan memahami apa posisi mereka di dalam organisasi tersebut. Manajemen by objektif adalah proses yang dilakukan untuk menentukan tujuan dalam organisasi, sehingga perilaku karyawan bisa selaras dengan tujuan tersebut. Proses tersebut dilakukan oleh manajer dan karyawan. Keduanya harus memiliki kesepakatan untuk berdiskusi mengenai tujuan dan objektivitas yang perlu dilakukan. Tujuannya adalah pernyataan tentang hasil tertentu yang ingin dicapai. Tujuan harus bermakna dan jelas bagi orang-orang yang menggunakannya, dan terkait dengan ukuran kemajuan yang realistis, sehingga mereka yang mengelola tujuan akan tahu dalam waktu yang cukup, jika perlu untuk campur tangan dan membuat perubahan yang sesuai. Tujuan adalah dasar dari bahasa umum untuk memahami konteks pekerjaan dan mengidentifikasi efek perubahan yang tak terhindarkan. Tentu saja, hal ini membutuhkan cara kerja yang umum yang didasarkan pada dialog dan konsensus untuk memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan tujuan dengan cara yang transparan dan dapat dipahami oleh semua. Ini akan membuat pekerjaan lebih mudah. Adapun hal yang tidak boleh dimiliki dalam tujuan, yang pertama, terlalu banyak makna, atau makna tujuannya multitafsir. Kedua, tidak berarti. Tujuan tidak memiliki motivasi organisasi. Yang ketiga, tujuan tidak berguna, atau harus dapat dijalankan operasionalnya. Yang keempat, lama atau tidak relevan lagi. Yang kelima, rabun jauh. Tujuan itu harus visioner. Yang keenam, picik atau egois atau merugikan pihak lain. Yang ketujuh, tujuan tidak boleh tidak konsisten atau arah tidak selalu berubah. Yang kesembilan, tidak disetujui karena tujuan harus dijalankan oleh semua pihak. Manajemen by objektif dilakukan agar bisa membandingkan performa dan juga pencapaian karyawan dengan target yang terdapat di dalam perusahaan. Dengan kehadiran perbandingan ini, maka karyawan bisa mengukur sejauh mana sih mereka harus meningkatkan kemampuannya. Wujud peningkatan ini juga tidak boleh dilakukan secara terpaksa, karena seluruh objektivitas yang ditetapkan harus berdasarkan hasil diskusi antara pihak karyawan dengan pihak manajer, sehingga nantinya motivasi karyawan akan meningkat secara otomatis. Perusahaan yang menerapkan konsep manajemen by objektif ini akan mudah dalam menentukan kemana sih arah setiap divisi yang akan bergerak. Hal tersebut karena manajemen by objektif memiliki orientasi pada hasil. Jadi, masing-masing divisi sudah memiliki suatu target yang telah ditetapkan dan disepakati. Selain itu, pemimpin perusahaan pun telah menentukan jangka waktu tertentu agar target dapat tercapai lebih baik. Kelebihan dari manajemen by objektif yang pertama, bisa membantu karyawan menghargai peran dan tanggung jawab mereka di tempat kerjanya. Kedua, memberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan perusahaan dari karyawannya. Yang ketiga, biasanya menghasilkan komunikasi dan kerjasama tim yang akan lebih baik. Yang keempat, bisa berpotensi mengembangkan loyalitas karyawan terhadap perusahaannya. Yang terakhir, manajer membantu memastikan bahwa tujuan tim akan sejalan dengan tujuan perusahaannya. Selain ada kelebihan, ada pun kekurangan dari manajemen objektif ini, yaitu kerap mengabaikan etos dan kondisi kerja perusahaan yang sudah ada. Yang kedua, terlalu fokus pada tujuan dan target dibandingkan operasionalnya. Yang ketiga, tidak menekankan alasan penting di balik penetapan sebuah target. Yang keempat, manajemen by objektif menuntut untuk melakukan rapat yang lebih sering, dan laporan yang menambah tanggung jawab manajer pun akan semakin tinggi. Bahkan mungkin saja ada beberapa manajer yang tidak menyukai sistem ini.
Yang terakhir, manajemen by objektif tidak disukai karyawan. Kebanyakan karyawan tidak menyukai sistem manajemen ini, mungkin karena hal tersebut akan menuntut mereka berada di bawah tekanan untuk bergaul dengan pihak manajemen ketika penetapan dan tujuan yang ditetapkan tersebut sangatlah tinggi, sehingga sudah tidak lagi realistis. Adapun cara untuk menentukan manajemen by objektif, yang pertama kita bisa lakukan menentukan atau merevisi tujuan perusahaan berdasarkan visi dan misi yang sudah ada. Yang kedua, menurunkan tujuan perusahaan kepada karyawan. Ini bisa menggunakan dengan metode SMART. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi karyawan dalam menetapkan tujuannya masing-masing. Yang keempat, memantau kemajuan karyawan. Dan yang kelima, mengevaluasi dan mengapresiasi kemajuan karyawan. Prinsip dasar manajemen by objektif? Yang pertama, ada memiliki tujuan yang spesifik. Menurut teori manajemen tugas manajemen by objektif, target yang spesifik akan memberikan efisiensi lebih kepada seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tujuan spesifik berkaitan dengan detail apa saja sih yang harus diselesaikan, harus mampu diterangkan secara eksplisit dan mudah dipahami oleh semua karyawan. Yang kedua, measurable atau memiliki tujuan yang terukur. Apa yang dikerjakan juga harus bisa diukur. Hal ini untuk memudahkan dalam mendefinisikan capaian sukses dari pekerjaannya. Masing-masing pekerjaan memiliki cara ukur yang berbeda, akan tetapi sedari awal pekerjaan atau tujuan tersebut dirundingkan. Ukuran tersebut harus mampu disampaikan oleh pihak pemberi dan penerima tugas. Yang ketiga, achievable, memiliki tujuan yang mungkin untuk dicapai. Pekerjaan yang diberikan juga harus sesuatu yang mungkin untuk diselesaikan. Ini berkaitan dengan 2 poin sebelumnya, yakni detail dan dapat diukur. Ada beberapa pekerjaan kadang diberikan tanpa target hasil akhir yang jelas. Pada akhirnya seringkali menggantung karena kehilangan arah. Yang keempat, realistik, memiliki tujuan yang realistis. Artinya, pekerjaan dengan tujuan realistis berkaitan dengan menghubungkan sebuah tugas dengan kapabilitas orang yang mendapatkan tugas tersebut. Orang pemasaran hampir tidak mungkin jika diberikan pekerjaan teknis pengembangan program pun sebaliknya. Jadi, harus sesuai dengan porsinya karyawan itu. Yang kelima, ada time-based atau memiliki jangka waktu. Untuk dapat mengatur ritme tim, seorang manajer juga penting memperhatikan waktu eksekusi sebuah pekerjaan. Oleh karenanya, selalu perhatikan estimasi waktu dalam sebuah pekerjaan. Atur tenggang waktu dengan baik. Caranya bisa didiskusikan dengan orang yang akan bertanggung jawab dengan tugas tersebut. Adapun contoh kasus dari manajemen by objektif, contohnya adalah, misalkan perusahaan ABC adalah perusahaan industri sepeda motor. Nah, pada tahun 2021, perusahaan ABC ini memiliki target peningkatan keuntungan laba sebanyak 30%. Atas hal itu, maka pimpinan perusahaan akan memberikan instruksi pada divisi terkait akan target tersebut. Nah, yang memiliki kaitan dengan target ini adalah divisi pemasaran. Jadi, untuk memenuhi target perusahaan tersebut, divisi pemasaran perlu melaksanakan beberapa hal. Contohnya dengan cara memperluas wilayah pemasaran produknya. Lalu, divisi pemasaran juga perlu melakukan riset akan tingkat kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah akan sepeda motor. Nah, apabila sudah mendapatkan hasilnya, divisi pemasaran dapat mengejarkan promosi di wilayah tersebut untuk meningkatkan penjualan serta target keuntungan 30% yang dapat dipenuhi oleh perusahaan. Jadi, kesimpulannya adalah penerapan manajemen by objektif akan menghasilkan produktivitas kerja yang optimal untuk berbagai posisi di lingkup perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan etos kerja yang sehat dalam konsep manajemen berorientasi pada hasil. Setiap karyawan akan bertanggung jawab tak hanya pada hasil tetapi juga proses kerja yang baik, agar suasana harmonis di lingkungan perusahaan tetap terjaga. Dan manajemen by objektif adalah manajemen perusahaan yang dijalankan berdasarkan tujuan yang telah disepakati oleh manajer dan karyawan. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.